Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan menikmati setiap anugerah-Nya. Dan saudara-saudara, adalah baik jikalau pagi hari ini kita gunakan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami menikmati dan mengalami anugerah-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami akan membaca, akan mendengarkan daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat roh pengertian, supaya kami mengerti arti firman-Mu yang akan Engkau ajarkan kepada kami saat ini. Bersabdalah Bapa, kami rindu mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan baca dari Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan dengan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Bacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan renungkan bersama-sama dalam sebuah tema beritahukan kepada setiap keturunan. Beritahukan kepada setiap keturunan. Saudara-saudara, ada seorang produser TV asal Amerika Serikat, yaitu Robert James, pernah berujar. Dia katakan begini: anak-anak bergantung pada orang tua mereka sebagai sumber inspirasi mereka. Setiap kata, gerakan, dan tindakan memiliki dampak. Sebab itu, orang tua perlu mengajarkan disiplin kepada
anak-anak remajanya dalam kasih, sehingga mereka dapat membawa dampak positif pada masyarakat, keluarga, dan orang tua. Saudara-saudara, dalam bacaan hari ini, pemazmur mengingatkan umat Israel betapa pentingnya mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan setia kepada perjanjiannya kepada anak-anak mereka. Orang Kristen harus menuturkan tentang iman sekaligus menanamkan nilai-nilai kesetiaan itu. Kita harus menunjukkan kepada mereka bagaimana kita sendiri menjalani kehidupan yang setia kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Hal ini penting karena anak-anak kita lebih cepat belajar dari contoh dan keteladanan orang tua. Mengajarkan iman kepada anak-anak sebenarnya cukup sederhana dan efektif. Ia hanya butuh komitmen untuk membaca dan berbagi kasih tentang kisah-kisah Alkitab dengan mereka. Berdoa bersama sekaligus mengajarkan mereka cara berdoa. Bertanya jawab tentang pelajaran yang mereka pelajari di sekolah minggu atau di gereja, termasuk membawa mereka ke gereja untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, keteladanan iman perlu diwariskan secara langsung kepada anak-anak kita. Hal ini adalah bentuk konkret penginjilan yang dapat membantu mereka menjadi orang yang setia kepada Allah di masa depan. Ruang yang pertama dan terutama untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan adalah di dalam keluarga. Dan disitulah anak-anak akan belajar menikmati Injil bersama kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Waktu demi waktu Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan mengajari kami lagi hikmat daripada Tuhan. Firman-Mu yang baru saja kami baca, kami dengar, kiranya Tuhan tanam baik dalam hati kami. Kiranya firman-Mu ini menuntun kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, sebagai bentuk penginjilan bagaimana kami harus memperkenalkan Engkau kepada anak-anak kami di dalam keteladanan hidup, bagaimana hidup setia dan berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Bapa di sorga, bahwa sesungguhnya kami tidak mampu untuk menjadikan hidup kami teladan yang baik. Terus bimbing kami ya Roh Kudus untuk mengajarkan anak-anak kami semakin mengenal Engkau dan semakin hidup di dalam kasih Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini kami naikkan permohonan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa. Tolonglah kami sepanjang hari ini. Engkau berkati kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Yang bekerja sebagai pendidik, yang bekerja beraktivitas sebagai pelajar, yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, yang sedang berwira swasta. Apapun Tuhan yang akan kami kerjakan di dalam nama-Mu sepanjang hari ini,
Sertailah kami, berikanlah kami kesehatan, berikan kami kekuatan, bahkan berikan kami hikmat Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami jalani dalam kehidupan yang terus berkenan kepada Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu. Dengarkan kami, sambut kami yang berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin.